Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia Inafam 2022 yang telah mengundang kami untuk menyampaikan materi tentang endometriosis, khususnya penanganan nyeri pada endometriosis berbasis kepada penanganan inflamasi kronik yang terjadi pada kasus endometriosis. Bagaimana kita melakukan early medical treatment atau pengobatan, deteksi dan pengobatan lebih dini yang tentunya akan menghasilkan outcome yang lebih baik. Seperti kita ketahui bahwa endometriosis adalah penyakit yang kronik, merupakan penyakit inflamasi berbasiskan pada hormonal, juga pada sistem imunologi, dan berbagai macam lainnya yang sifatnya sangat kompleks. Secara fenotype, endometriosis terdiri dari 3 tipe, yaitu endometriosis yang sifatnya superficial, kista endometriosis atau endometrioma, dan juga endometriosis lesi susukan dalam atau yang dikenal dengan deeply infiltrating endometriosis. Selain itu, endometriosis juga 30% biasanya terkait dengan kejadian adenomiosis yang secara keluhan, nyeri lebih merupakan manifestasi yang lebih utama pada kasus-kasus adenomiosis. Secara karakteristik ya, yang terjadi adalah pada kasus-kasus endometriosis ya, invasi endometrium terjadi terutama karena adanya aliran darah haid membalik ya melalui tuba falopii yang kemudian akan menimbulkan inflamasi di dalam rongga peritoneum dan akan menimbulkan 3 jenis fenotipe dari endometriosis. Berbeda halnya dengan adenomiosis yang merupakan invasi secara langsung dari lapisan endometrium ke dalam miometrium yang kemudian akan menginduksi terjadinya adenomiosis. Gambar ini menunjukkan bahwa endometriosis yang merupakan penyakit kronik yang tergantung pada hormon estrogen. Kita bisa melihat terjadinya kejadian inflamasi karena adanya regurgitasi siklus haid atau darah haid pembalik yang akan menyebabkan endometriosis peritoneum superficial, endometrioma maupun endometriosis lesi susukan dalam yang dikenal sebagai deeply infiltrating endometriosis. Secara umum, konsep dari endometriosis live adalah bahwa endometriosis itu yang pertama bisa terjadi karena memang endometriumnya bersifat patologis. Endometrium pasien-pasien endometriosis cenderung ya tahan terhadap apoptosis, ya endometriumnya membandel sehingga sangat sulit untuk dilakukan pembersihan oleh sistem imun tubuh. Oleh karena itu, berdasarkan konsep ini endometriosis bisa terjadi bahkan di dalam rahim ataupun sesaat bayi baru lahir, ketika pubertas, dewasa maupun menopause. Sedangkan konsep retrograde menstruation umumnya mendukung terjadinya endometriosis pada fase-fase pubertas, adolescence maupun dewasa. Dan kita tahu bahwa yang terjadi dengan pada kasus endometriosis adalah inflamasi yang diikuti dengan kejadian-kejadian angiogenesis, neurogenesis, dan fibrogenesis yang secara didukung oleh faktor-faktor genetik dan epigenetik dan juga faktor-faktor terjadi dalam sistem imun, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya 3 fenotipe di dalam endometriosis yang nantinya akan mempengaruhi fertilitas dan juga akan mempengaruhi terjadinya nyeri. Seperti yang ada di dalam gambar tadi, bahwa endometriosis bisa terjadi in utero ataupun early natal exposure, ya, terutama terkait dengan faktor-faktor resiko seperti
kebiasaan merokok selama hamil, kemudian adanya preeklamsia, adanya prematuritas yang mungkin bisa berkontribusi ya untuk menyebabkan endometrium itu menjadi bandel. Kemudian secara kita sudah tahu bahwa siklus haid, darah haid yang membalik ya sangat mendukung terjadi endometriosis pada kasus-kasus pubertas dan dewasa ya. Kemudian juga pada saat menopause ya, karena endometrium yang membandel dan adanya produksi estradiol dari perifer, terutama jaringan adipos tisu, masih memungkinkan terjadinya aktivasi jaringan-jaringan endometriosis. Dan jelas prosedur ini akan dipengaruhi oleh proses-proses genetik, epigenetik, dan faktor-faktor imunologi. Secara singkat, pada gambar ini bisa kita lihat dua faktor yang sangat utama, yaitu faktor-faktor epidemiologi, ya faktor-faktor menstruasi dan reproduksi, ya paritas, ya kemudian umur pada saat menarche, panjangnya siklus haid, kemudian lamanya siklus haid, ya faktor-faktor lain adalah faktor genetik, BMI, kemudian kebiasaan lifestyle terkait dengan merokok dan juga minum minuman alkohol, dan ini adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi secara molekuler dan seluler, yaitu faktor-faktor pembentukan hormon steroid yang kita harus ingat, juga dengan reseptor-reseptor yang terkait, baik peningkatan ekspresi dari reseptor estrogen beta, peningkatan ekspresi enzim aromatase, dan juga gangguan ya pada reseptor-reseptor progesteron ya. Kemudian defisiensi 17-HSD tipe 2 yang akan mengubah estradiol menjadi estron. Kemudian meningkatnya vaskularisasi seperti ekspresi MMP, VEGF, peningkatan AKT, peningkatan respon-respon inflamasi dari rantes, dan juga peningkatan sitokin proinflamasi seperti IL-6, TNF-alpha, dan NF-kappa beta. Akumulasi dari zat-zat besi dan juga produksi ROS. Saya kira ini adalah faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya endometriosis. Dan ini diulang sekali lagi, ada 4 teori yang masih sangat mendukung terjadinya endometriosis, yaitu menstrual regurgitation, kemudian implantasi dari endometrial stem cell endometrium yang memungkinkan terjadinya endometriosis ya karena invasiveness dari stem cell endometrium yang ada di endomyometrial junction, kemudian abnormalitas dari ductus Muller, dan teori metaplasia Sholomic. Konsep baru di dalam endometriosis dan adenomyosis adalah tissue injury and repair atau TIRR. Ini menggambarkan adanya injury yang terjadi berulang kali pada tisu, pada jaringan, khususnya jaringan mesenkim, dan adanya injury atau perangsangan atau cedera berulang kali ini akan mengakibatkan peningkatan estradiol lokal yang tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya endometriosis, apalagi bila sudah didukung oleh faktor-faktor genetik dan epigenetik. Kita bisa melihat bahwa terjadinya injury atau perangsangan pada endometriosis dimulai pada saat terjadinya dislokasi dari fragmen-fragmen sel-sel endometrium basal pada kasus-kasus regurgitasi darah haid. Jadi ini merupakan iatrogenic trauma yang kemudian ini merupakan first step injury ya, TIAR yang pertama, dan ini akan menginjus produksi estradiol lokal yang nantinya akan merangsang archimyometrium yang berada di daerah endomyometrial junction ya, kemudian ini dan akan mendukung terjadinya hiperperistaltik sebagai second step dari TIAR, dan akan terjadilah infiltrasi dari sel-sel basal endometrium menuju myometrium, dan ini menyebabkan adenomyosis. Ya, dan adanya TIAR ini juga akan menyebabkan deeply infiltrating endometriosis ya, karena sekali lagi adanya squamosity dari fragmen-fragmen basal endometrium dari regurgitasi darah haid ini juga akan menyebabkan TIAR atau tissue injury and repair. Jadi konsep inilah yang terjadi
pada endometriosis. Secara biomolekuler kita bisa melihat bagaimana interaksi antara stem cell, kemudian sel-sel endometrium dan pembuluh darah ya pada stratum fungsional endometrium yang terjadi pada saat darah haid membalik, dan sekali lagi secara genetik ya ini didukung oleh faktor-faktor endometrium yang membandel ya terjadinya ini sehingga menyebabkan terjadinya inflamasi dan memungkinkan endometrium itu menempel di daerah rongga peritoneum. Kita melihat secara genetik kasus-kasus endometriosis ya itu akan meningkatkan ekspresi reseptor beta. Mohon maaf ya faktor-faktor genetik ya karena terjadi demetilasi, terjadilah overekspresi reseptor estrogen beta dan terjadilah down regulasi reseptor estrogen alfa dan reseptor progesteron, dan ini tentu hal-hal yang sangat merugikan. Tentunya ini akan menyebabkan gangguan apoptosis dari sel-sel endometrium yang mengalami regurgitasi. Sehingga terjadilah perubahan dari eutopik endometrium, ya, kemudian masuk ke rongga peritoneum, berimplantasi dan menjadi ektopik peritoneum, ektopik endometrium. Ya, dan kita juga bisa melihat bahwa peningkatan atau overekspresi dari estrogen reseptor beta, ya inilah yang akan mengakibatkan merangsang terjadinya proses-proses inflamasi, ya, sehingga sel-sel endometrium ini tidak bisa dibersihkan oleh sistem imun yang ada di rongga peritoneum, terutama natural killer cell dan makrofag, ya, sehingga terjadilah penempelan atau invasiveness dari sel-sel endometrium ke dalam rongga peritoneum. Dan gambar ini sekali lagi menunjukkan bagaimana mekanisme yang cukup kompleks ya, misalkan iron overload karena adanya regurgitasi darah haid, dan kita tahu darah itu salah satunya akan mengandung komponen ferritin dari heme. Dia akan mengakibatkan peningkatan reaktif oksigen spesies dan menjadi oksidatif stres dan meningkatkan ekspresi NF-kappa beta yang akan mengakibatkan peningkatan proses inflamasi dan peningkatan faktor-faktor angiogenik, growth factor, adhesion molecules, ya, dan ini juga akan mengakibatkan proses-proses peningkatan enzim metalloproteinase, terutama matriks metalloproteinase, penurunan proses apoptosis, peningkatan angiogenesis dan proliferasi sel, hingga terjadilah endometriosis. Sehingga jelas sekali bahwa endometriosis adalah sebuah proses yang proses inflamasi yang sifatnya terjadi kronik, ya didukung oleh berbasis proses-proses genetik dan epigenetik, serta ada faktor-faktor hormonal, dan didukung oleh terjadinya injury yang berulang kali, tissue injury and repair. Sehingga terjadilah proses-proses inflamasi, kemudian terjadilah proses-proses invasi dan implantasi dari sel-sel endometrium di luar rongga rahim. Oleh karena itu sangat menarik adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan obat-obatan untuk bisa mengatasi keluhan-keluhan endometriosis maupun endometriosis maupun adenomyosis, ya. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali clinical trial yang sudah selesai dalam bidang endometriosis tetapi tidak dipublish dengan sangat baik. Dua kelompok ini A dan B menunjukkan penelitian-penelitian dari obat-obatan baik yang industry initiated maupun non-industry initiated. Ya, kita bisa lihat industry initiated terutama didominasi dengan perkembangan progestin, disusul dengan IUD, kemudian PPAR gamma ligands, oral contraception, agonis GnRH, dan selective progesterone receptor modulator. Sedangkan untuk yang non-industry initiated, pengembangan obat didukung oleh akademisi terutama didominasi oleh pengembangan antagonis GnRH, diikuti oleh selective progesterone receptor modulators, ya, kemudian oral contraception, aromatase inhibitor, agonis GnRH, dan estrogen receptor modulator. Betapapun kita bisa melihat bahwa penelitian-penelitian dalam bidang obat endometriosis ini sangat banyak dan masih belum menghasilkan obat-obatan yang sangat optimal untuk mengatasi keluhan endometriosis. Studi yang dilakukan oleh Felix Petraglia menunjukkan bagaimana ligan reseptor progesteron
memegang peranan penting di dalam pengobatan endometriosis. Ya mungkin ini nanti yang menyebabkan atau merupakan basis dari pengembangan obat-obatan di dalam endometriosis, terutama untuk bisa mengaktifasi reseptor progesteron A yang pada kasus-kasus endometriosis menjadi tertekan, ya, dan juga mengaktifasi reseptor progesteron B, ya, yang pada endometriosis juga sangat-sangat tertekan. Dan reseptor progesteron, terutama reseptor progesteron B ini sangat penting, terutama dalam menangani menginisiasi proses apoptosis pada sel-sel endometrium. Dan kita bisa melihat bagaimana sebaran dari reseptor progesteron baik A maupun B, ya, pada endometrium, baik pada fase proliferasi maupun pada fase sekresi. Dan kita bisa melihat terutama pada fase sekresi, sebaran-sebaran dari reseptor progesteron A dan B sangat mendominasi, karena terutama akan menginisiasi terjadinya proses apoptosis pada sel-sel endometrium selama fase sekresi. Inilah yang menjadi dasar dari pengembangan obat-obatan di dalam endometriosis, yaitu penekanan secara sentral, terutama dengan pengembangan konsep pengembangan agonis GnRH maupun antagonis GnRH, dan juga pengembangan obat-obatan yang bisa berfungsi secara sentral maupun perifer, yaitu pengembangan progestin, selective progesterone receptor modulator, dan juga kontrasepsi kombinasi oral, ya, estrogen dan progesteron yang akan sangat bisa berinteraksi dengan reseptor progesteron, ya, maupun dengan enzim-enzim aromatase. Kita lihat pengembangan aromatase inhibitor, sehingga obat-obatan diharapkan akan menekan reseptor estrogen, memperbaiki proses autofagia, meningkatkan apoptosis, menekan proliferasi sel, menekan angiogenesis, neurogenesis, dan juga menekan proses-proses inflamasi. Dan ini adalah gambar hipotesis dari target dan strategi pada endometriosis untuk mengatasi resistensi progesteron. Kita lihat akibat ada resistensi progesteron, maka sel-sel endometriosis akan terus berproliferasi dan survive, ya, dipengaruhi oleh proses-proses inflamasi dan aktivasi dari NF-kappa beta dan AKT, PAKT, juga karena rangsangan dari ROS, ya. Kita bisa melihat sangat berharap tentu pengembangan progestin yang memiliki sifat selective progesterone receptor modulator akan memperbaiki reseptor progesteron, sehingga nantinya akan menekan, ya, proses-proses proliferasi dari endometriosis, akan menekan proses-proses inflamasi dan menekan NF-kappa beta. Ini yang sangat penting, sehingga nantinya akan bisa mengatasi keluhan-keluhan endometriosis yang dasarnya adalah inflamasi yang kronik. Salah satu obat yang dikembangkan adalah Dynogest, yaitu preparat progestin yang berasal dari non-ethynylated testosterone. Dia memiliki sifat antiinflamasi sangat kuat, ya, dan juga memiliki sifat untuk merupakan upregulator dari reseptor progesteron. Dari studi klinis yang dilakukan pada perempuan di Asia, Envision, kita melihat ini adalah center di Indonesia, ada Prof. Andon dan Dr. Sarif Taufik, ya, 36 site di Indonesia, ada 10 center. Dan pengobatan dari pemberian dari Dynogest, ya, akan memperbaiki pain, ya, kemudian emotional well-being, dan juga mempengaruhi aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Dan bila kita melihat juga bahwa pemberian dari Dynogest ini juga akan memperbaiki endometriosis associated pain, ya, sangat-sangat signifikan pemberiannya, perbaikannya pada kasus-kasus dengan early endometriosis associated pelvic pain, ya, baik yang diagnosis secara klinis maupun secara ditegakkan secara surgical, ya. Memang ada sedikit perubahan pada kasus siklus haid, ya, di mana setelah 6 bulan pemberian banyak terjadi peningkatan kasus-kasus spotting,
dan juga amenorrhea dan irregular bleeding cycle itu salah satu dari manifestasi side effect dari pemberian progestin Dynogest. Kemudian Dynogest juga sangat efektif dalam menekan size ya ukuran dari endometrioma ya terutama pada kasus-kasus recurrent endometriosis dan sampai studi ini membuktikan bahwa 96 minggu atau sekitar 2 tahun ya pemberian endometriosis sangat bermakna ya dalam menekan kasus-kasus pain dan juga menekan ukuran ya overall sentimeter kita bisa melihat setelah 96 minggu ya terjadi penurunan ukuran dari endometrioma di kanan maupun di kiri dan sangat aman ya. Mood change, hot flashes, headache, acne, weight gain, ya, breast discomfort itu adalah efek samping yang sangat-sangat minimal. Ya, sekali lagi kita memahami bahwa endometriosis ini adalah sebuah penyakit kronik yang sistemik sebenarnya. Oleh karena itu perlu sekali banyak pengembangan pengobatan terutama di dalam mengatasi keluhan-keluhan endometriosis ya, baik pain maupun infertility yang dasarnya adalah inflamasi yang sifatnya kronis. Dan kalau kita melihat ini adalah pengobatan jenis pengobatan yang dikembangkan saat ini golongan NSAID, estrogen progestin, golongan progestin, agonis GnRH, danazol, dan aromatase inhibitor. Dan kita fokus pada progestin yang merupakan saat ini merupakan first line terapi. Cukup baik, ya tidak terlalu mahal, tidak memiliki efek thrombotic event, dan adverse eventnya sangat-sangat sedikit. Rutenya bisa oral dan juga bisa intrauterine progestin ya saat ini Dynogest ya, maupun NGIOS. Saya kira ini di studi kita menunjukkan 96 minggu atau 2 tahun dengan sangat amat, saat ini bahkan bisa 5 tahun, dan juga studi di Indonesia memberikan hasil yang sangat baik ya. Tidak berbeda bermakna dengan studi-studi di negara lain. Yang lainnya masih dalam tatanan animal models, ya, immunomodulator contohnya NF-kappa beta inhibitors, kemudian phase 1 dan phase 2 trials. Ya, phase 3 trial ini ada AI, kemudian immunomodulator yang lainnya, termasuk di sana DLBS 1442. Epigenetic agent, histone deacetylase, ini sangat menarik karena beberapa terjadi demetilasi ya terutama adalah pada estrogen reseptor beta dan metilasi pada reseptor progesteron A dan B. Karena itu pengembangan epigenetic agent ini menjadi penting ya, demethylase inhibitor dan deacetylase inhibitor, juga selective progesterone receptor modulator yang berfungsi meningkatkan peran atau fungsi dari reseptor progesteron. Pada diagram ini yang dikembangkan oleh Capron pada tahun 2019, kita bisa melihat bagaimana penanganan endometriosis, khususnya pada pelvic pain associated endometriosis ya. Dan bisa lihat yang pertama, kita mesti tanyakan sekarang apakah pasien memerlukan fertility preservation atau tidak. First line-nya adalah COC, Dynogest, ya, second line agonis GnRH, kemudian long term medical treatment. Kita bisa lihat kalau sukses ya langsung diobservasi saja jangka panjang. Kalau gagal, tentu dipertimbangkan apakah perlu lakukan fertility preservation karena endometriosis, terutama endometrioma, bisa menurunkan ovarian reserve karena merusak sel-sel granulosa pada folikel. Kemudian bisa dilakukan conservative surgery ya, selain second line drug ya. Kalau ini second line drugnya agonis GnRH, kalau dia gagal ya tentu conservative surgery, kemudian post operative medical treatment ya. Dilakukan pengobatan jangka panjang. Kalau gagal ya ini dicoba lagi medical treatment dibandingkan untuk melakukan pembedahan yang berulang kali. Oleh karena itu penting sekali memutuskan pembedahan pada endometriosis harus secara cermat karena the first surgery should be the final surgery. Dan pada konsep-konsep pelvic pain model management ya sekali lagi medical treatment before surgery ini penting sekali. Penting apakah penting dilakukan preservasi fungsi reproduksi? Ya, apakah akan dilakukan ERT terutama pada pasien-pasien yang mengalami nyeri dan juga mengalami infertilitas. Yang jelas bila diputuskan untuk melakukan pembedahan, ya nomor 1 medical treatment menjadi lebih merupakan pilihan.
Dan pembedahan adalah pemilihan kedua. Kalau perlu dilakukan pembedahan, mesti dilihat apakah fasnya lebih dari 7 atau kurang dari 7. Kalau lebih dari 7, sangat dianjurkan untuk dilakukan pada center-center endometriosis, apalagi kalau endometriomanya sangat terkait dengan DIA. Ya, dan konsepnya adalah treat the patients, not the lesions. Ini adalah contoh-contoh kasus bagaimana kita melakukan medical treatment first, ya, baru kemudian dilakukan ART. Ya, ini adalah agonis H, ya, kemudian pasien dengan endometrioma dilakukan IVF, ya, bisa hamil dengan sangat-sangat baik, ya, seperti itu. Dan saya kira ini adalah bagaimana kita mesti berpikir. Ya, saat ini konsepnya endometriosis life adalah long term medical treatment. Long term medical treatment, kalau dia ingin hamil bisa ART, kemudian dilanjutkan dengan long term medical treatment lagi. Ya, kalau memang diperlukan adalah single appropriate definitive surgery, ya. Dan untuk nyeri ya pasti adalah long term medical treatment pilihannya. Ya, sangat-sangat jarang kita melakukan single complete conservative surgery, terutama pada pasien-pasien yang belum memiliki keturunan. Ya, jadi kalau perlu lakukan lagi long term medical treatment setelah pasien itu hamil. Sebagai kesimpulan, kita paham bahwa endometriosis adalah sebuah penyakit inflamasi kronik dan sistemik. Ya, pengobatan medikamentosa pada endometriosis mengacu kepada simptom dan apa tujuan utamanya, apakah dia untuk pain atau infertility atau keduanya. Pengobat yang sangat ideal adalah pada endometriosis harus dikembangkan pada efeknya bisa menekan inflamasi, ya, menekan proliferasi, menekan migrasi, adesi, invasi, dan pembentukan neoangiogenesis, dan juga menekan cell survival, ya, pada endometrium membandel. Dan role of progesterone receptor upregulator ini sangat penting, ya, untuk memperbaiki resistensi progesteron. Akibat dari hipermetilasi pada reseptor-reseptor progesteron, terutama reseptor progesteron beta. Dan saya kira preparat progestin, salah satu Dinoges, ya, merupakan selective progesterone receptor modulator yang sangat-sangat baik. Ya, diharapkan bisa menekan inflamasi kronik dan sistemik pada endometriosis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.